melihat dari dua perspektif yang berbeda. Kita hanya ngobrol sama RRQ Albert. Dan inilah dia Albert dari tim RRQ Hoshi, sang bayi alien. Ini dia nih Albert. Gimana nih? Udah dapet title bayi alien. Menurut kamu, ini aku pertanyaan pertama aku langsung to the point. Kamu layak gak sih dipanggil bayi alien kayak gitu? Nah Albert silakan. Ya belum lah, masih jauh skillnya. Oh belum? Belum. Gila, masih jauh skillnya. Lihat, Albert yang kita akuin aja, Jauh. para caster, para analis, bahkan mungkin beberapa player lain tuh udah bilang kayak ini nih calon-calon cikal bakal alien nih. Ternyata Albertnya masih down to earth. Apa nih, berarti kalau misalkan udah bisa dipanggil alien nanti pas udah angkat piala MPL kah Albert? Ya mungkin, ya harus juara dulu lah. Baru deketin. udah cukup sebenarnya. Oke Albert, kalau misalkan udah juara baru bisa dipanggil alien. Berarti deal ya? Albert boleh dipanggil alien setelah Albert mengangkat piala MPL Indonesia season ke-6. Deal? Ya, deal. Semuanya mungkin udah deal, oke? Caster semuanya, penonton semuanya, RRQ Kingdom terutama, ini dia Albert, cikal bakal alien yang bakal lahir kalau misalkan udah angkat piala MPL season yang ke-6. Tapi Albert emang berapa persen sih percaya dirinya untuk mengangkat piala MPL season yang ke-6 kali ini? Apalagi untuk mempertahankan gelar kan lebih sulit daripada mendapatkan gelar ya kan, apalagi back to back champion. Berapa persen Albert kira-kira dari Albert sendiri? Yes. Ya harus pede 100% lah. Harus pede 100%. Kira-kira Ya. apa ya, kendalanya apa sih yang membuat Albert ini mungkin nantinya ya ini kan kita ngomongin masalah case terburuk yang nantinya bakal membuat Albert kesulitan untuk mendapatkan title tersebut? Gak ada paling. Itu ya pede 100% juara. Pede aja ya. Ya, gak ada halangan apa-apa. Oke, tapi aku harus akuin Albert ini punya improvisasi yang luar biasa loh. Dari mungkin minggu-minggu kedua sampai minggu ke-8 ini kan udah bisa dibilang peningkatannya tuh signifikan banget, ya gak? Ya. Iya. Nah Albert mungkin ada yang pengen disampaikan gak sih ke para RRQ Kingdom nih yang mendukung Albert, kayak mungkin dari awal kayak wih Albert ini dipandang sebelah mata, tapi sekarang lihat semua fans dari RRQ Kingdom harusnya udah mulai melihat wah ini Albert nih punya potensi besar. Silakan Albert. Ya terima kasih aja yang udah dukung. Jangan lupa dukung kita di playoff sampai kita juara. Sampai kita juara. Bener-bener masih memikirkan untuk fansnya juga, untuk kepedean diri sendiri juga. Nah Albert tadi kan bisa dibilang melawan EVOS Legends. Dan kalau kita ngomongin masalah EVOS Legends, artinya itu seringkali kita melihat ada Wan dan juga Sin yang beradu di mid lane. Nah tapi kan kali ini karena hyper carry-nya kamu yang lebih sering berhadapan sama Wan. Ada pesan-pesan gak sih buat Wan ya kan? Karena sangat disayangkan perwakilan dari EVOS Legends belum bisa hadir untuk berbincang-bincang bareng kita. Nah Albert silakan. Gak ada apa-apa. Gak ada kata-kata apa-apa. Gak ada kata-kata apa-apa. Serius. Untuk EVOS Legends gimana? Ya itu ya kayak Sin kemarin, jangan banner kita, itu kita banyak. Oh masih loh ya. Tapi bener terbukti ya tadi Hylos-nya di ban ternyata banyak yang lepas dan ternyata malah dimainkan gameplay lain. Tapi itulah dia Albert dari RRQ Hoshi. Anyway terima kasih banget Albert atas waktunya dan tetap fokus di babak playoff karena babak playoff nanti akan kalian mainkan. Albert thank you, dadah. Thank you. Dan itulah dia Albert dari Bali loh teman-teman, lihat, bayangkan dia nggak dari Jabodetabek, dia dari Bali jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menunjukkan potensi terbaiknya. Karena sesuai yang tadi Albert bilang, dia belum mau dipanggil alien, belum mau dia. Bayi alien aja dia masih kayak menganggap enggak lah, masih jauh lah. Tapi kalau Albert nanti bisa ngangkat piala MPL barulah dia mau dipanggil alien. Oke, itu mungkin bakal bisa jadi salah satu catatan kita untuk jadi fun fact juga. Dan kita sesaat lagi akan menuju ke Nemo segmen. Dan siapa yang bakal mengisi di Nemo segmen? Inilah dia, EVOS G. Nah ini dia ada Jido. Gimana kabarnya Do? Aduh baik. Udah lama loh gak ngeliat Valdo nih ya Do. Gimana nih game tadi, game yang pertama? Kenapa nih bisa dibilang RRQ Hoshi yang sebenarnya mendominasi di game yang kedua dan game ketiga, kok tiba-tiba bisa kehilangan game yang pertama? Kalau menurut Valdo sendiri, pandangannya aja. Kalau dari pandangan sih game 1 itu RRQ-nya udah kalah hero sih dari awal. Dan emang game 1 itu EVOS latihannya pakai hero terus sama kami. Jadi kayak emang udah hero mereka semua yang di latihan udah dilepas semua sama RRQ-nya yang game 1. Oh udah bisa dibilang udah matang lah ya dengan menggunakan Roger apalagi. Makanya mungkin di game yang kedua Rogernya diambil. Nah kalau misalkan pandangan dari G sendiri nih, Roger di first pick apakah se-worth itu untuk diamankan atau sebenarnya kayak
pemilihan hero lain kayaknya lebih gampang deh, apalagi Roger punya counter. Nah, kira-kira counternya apa tuh kalau menurut Di sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau dari gue sih, kan udah ada ngeliat nonton juga kan ya di MPL War itu hampir kayak di PH pun. Kalau menurut gue tuh di semua MPL kayaknya most picknya sekarang core itu Roger nomor 1. Oke. Untuk counter Kalau dibilang ada, kalau untuk counter sih ada sih, cuman kayak belum tahu juga sih kayak counternya itu. Ya, mungkin banyak CC sih kalau perlu sih, karena kan Roger sekarang kan metanya kan jarang core pakai Purify kan, Oh iya. lebih ke arah Retribution. retreat terus kan, mungkin fokus ke banyak CC sih. Oke, fokus ke banyak CC. Nah, kalau menurut pandangan G sendiri nih, melihat tadi EVOS Legends kalah di game yang kedua dan game yang ketiga, faktor apa yang membuat EVOS Legends harus menahan kekalahan? Padahal ini El Clasico-nya benar-benar panas, dan ternyata walaupun dengan keunggulan di awal game di game yang pertama, game kedua, game ketiganya, benar-benar RRQ malah melakukan kayak comeback yang luar biasa. Faktornya mungkin ada di misplay doang sih kalau menurut gue sih, soalnya kalau kami kan biasa kan ada latihan bareng terus kan ya, mereka kayak ya kadang imbang, kadang mereka buat nyoba-nyoba meta juga sih. Mungkin ada misplay aja sih yang di luar perkiraan mereka. Oke, misplay yang bisa dibilang emang nggak sesuai plan lah ya. Oke, tapi itulah dia EVOS G, dan juga terima kasih atas waktunya G. Nanti kita bakal berbincang-bincang lagi kalau misalkan ada waktu dan kesempatan. Anyway, itulah dia Nemo segmen, dan dadah G. Thank you.